Bapak Ibu Jemaat, selamat datang di Gereja Maranatha dan selamat beribadah. Great is thy faithfulness, O God, my fathers. There is no shadows of turning with thee. Thou changes not thy compassions, they fail not, as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Summer and winter and springtimes and harvest, sun, moon, and stars in the causes above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Lord, I have needed thy need had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti.
Jemaat yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Warta Jemaat, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di gedung Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker,
mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kebaktian hari ini, Minggu 9 Oktober tahun 2022, di Gedung Gereja Maranatha, pukul 18 akan dilaksanakan sehari berkorban untuk gerakan HIV/AIDS. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. 3. Dalam rangka upaya renovasi gedung gereja SD Kristen Babar, maka pengurus pembantu YPPK Cabang Damer bersama Majelis Jemaat GPM Babar Timur akan melakukan penjualan krepek pisang coklat asli Pulau Damer dengan harga Rp25.000 per bungkus. Penjualan dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 mendatang. Setelah kebaktian pukul 9 bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha, kami mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. 4. Penerimaan kolekta Minggu 2 Oktober tahun 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp12.225.000, syukur sebesar Rp17.337.000, dan persepuluhan sebesar Rp2.990.000. Penerimaan kolekta Minggu 2 Oktober tahun 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp3.687.600, syukur sebesar Rp365.000, persepuluhan sebesar Rp5.950.000, dan sarana fisik sebesar Rp701.000. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta R. Resley. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Tata ibadah yang kita gunakan adalah tata kebaktian Minggu model 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 9 Oktober tahun 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah dentangan lonceng 3 kali dibunyikan selaku tanda kesiapan kita untuk memuliakan Tuhan, bersama kita melakukan nyanyian rohani nomor 1, nomor 3, bait 1 dan 2. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat silakan berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berbaktikan Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan di depan mata Yesus. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Di depan mata Yesus ternyata kesalahan. Jemaat, untuk menjadi orang-orang yang setia di jalan Tuhan, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Asal Tuhan hidupku. Silakan dulu.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 dan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita mulai. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Ya. Matius pasal 28 ayat 16 dan 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Jemaat kekasih Kristus, selamat sore, shalom. Saya berharap kita semua ada dalam suasana sukacita dan penuh damai sejahtera, menikmati hidup anugerah Tuhan yang terindah bagi manusia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi, oleh Gereja Protestan Maluku, tema minggu ini adalah beritakanlah Injil. Konsep pemberitaan Injil tentu kita pahami tidak hanya sebatas perkataan. Konsep pemberitaan Injil adalah juga perbuatan. Dan karena itu tanggung jawab pemberitaan adalah berhubungan dengan kata dan tindakan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kedua aspek ini tidak bisa dilepas pisahkan di dalam pola berelasi baik kepada Allah maupun kepada sesama. Pola relasi itu merupakan bukti dari apa yang kita ketahui, atau adalah bukti dari apa yang kita rasakan tentang Allah, tentang Kristus,
di dalam kehidupan kita. Betullah bahwa kita adalah komunitas Kristen yang beriman kepada Allah. Betullah kita komunitas Kristen yang pada kehidupan keseharian kita mempolakan keteladanan Kristus. Tapi bahwa pasti juga kita berbeda di dalam tindakan terhadap iman kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita perikopnya adalah perintah, bukan seruan, bukan ajakan, tapi perintah. Itu berarti ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Kalau di militer itu sangat kuat. Tidak akan sebaliknya. Orang yang diperintah itu akan berbalik untuk memerintah. Tapi bahwa tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apakah kemudian juga berhubungan dengan subordinat atau struktur tertentu? Apakah orang-orang yang diperintah saja yang harus melakukan Injil di dalam kehidupannya, ataukah kita semua secara bersama? Tentu jawabannya adalah kita semua. Dengan demikian, siapakah yang memerintah kita? Bacaan kita menunjukkan perintah untuk memberitakan Injil disampaikan Yesus kepada para murid. Kita jangan lupa bahwa para murid itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Orang-orang yang turut hadir di dalam kenyataan pemberitaan, bahkan hadir di dalam kenyataan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka itu tahu luar dalamnya Yesus. Dan karena itu kalau kita melihat bacaan kita, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kedekatan dengan Yesus itu menunjukkan penghormatan dan ketaatan serta kesetiaan kepada yang memimpin. Kedekatan itu mempengaruhi hubungan emosional yang sangat dekat, akrab dan erat, karenanya sedikit perintah diikuti dengan tindakan yang benar. Karena cinta seorang istri kepada suaminya, karena kedekatan seorang anak kepada bapa dan ibunya, karena kedekatan seorang perempuan kepada laki-laki juga sebaliknya, maka apapun yang menjadi komitmen bersama itu dilakukan dalam kesetiaan, itu dilakukan di dalam ketulusan, karena menjadi bagian penting dari hidup. Menjadikan dirinya sebagai orang yang paling mengenal pribadi-pribadi yang dekat itu. Perintah akhirnya tidak lagi menjadi kuasa. Artinya bahwa perintah menjadi bagian dari komitmen bersama. Tidak ada lagi mana yang atas, mana yang bawah. Mereka melakukan seperti yang diberitahukan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kemudian Yesus menunjuk tempat Galilea sebagai tempat untuk berjumpa? Ada tempat yang lain, tapi Galilea yang dipilih oleh Yesus.
Kalau membaca pasal 28 tentang kebangkitan ayat 1 dan seterusnya, kita menemukan bahwa Yesus menyampaikan tempat ke Galilea itu telah disampaikan lebih dulu dalam penampakannya kepada Marta dan Maria. Jadi Marta dan Maria menyampaikan kepada para murid. Artinya bahwa para murid tidak mendengar langsung dari Yesus. Kalau sing setia, kalau sing kenal, kalau sing dekat, ale boleh suruh. Tapi sabar dulu, beta pikir-pikir baru beta bikin akal. Kalau ale bukan beta pun istri, kalau kamu bukan orang yang saya cintai, apapun yang kamu bilang belum tentu beta lakukan. Karena tidak kenal, karena tidak dekat. Itu poin pertama. Bahwa tanggung jawab memberitakan Injil adalah tanggung jawab di dalam kesetiaan, dalam kerinduan bersama, berjumpa, menjumpakan diri dengan orang lain. Dan kalau bacaan kita adalah kesetiaan kita pada Allah yang kita kenal, yaitu Yesus. Kalau kita adalah umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kesetiaan kita kepada Allah harus paripurna. Kita menyatakan beriman kepada Allah, itu berarti kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dekat dengan firman. Oleh sebagian orang tidak hanya dekat dengan firman, tapi juga harus hidup di dalam kebenaran firman. Tidak cukup rajin baca Alkitab, bahkan baca dari mulai kitab pertama sampai yang terakhir di dalam seluruh Alkitab. Itu baik, tapi tidak cukup. Sebab yang penting juga harus hidup di dalam kebenaran firman. Dan itu bagian lain yang juga nampak di dalam cerita kita. Bahwa mereka yang setia kepada Allah, mereka yang mengenal Yesus sangat dekat, mereka yang melihat kuasa atas mujizat-mujizat yang juga dilakukan oleh Yesus. Oleh bacaan kita ditunjukkan oleh Matius, mereka juga masih ragu. Ada yang datang dan menyembah, ada yang mengetahui dengan pasti di dalam imannya, tunduk dan menyembah kepada Yesus. Tapi Matius menuliskan ada yang ragu. Rupanya ada masalah dengan keimanan para murid. Seberapa sering Yesus menampakkan diri kepada mereka, seberapa sering mereka melihat mujizat Allah di dalam Yesus yang ditunjukkan di dalam hari-hari pelayanannya. Yesus akan mau bilang, kurang apa lagi beta tunjukkan beta pengkuasa for ale dong. Matius bilang ada yang ragu. Dari 11 ada yang ragu. Maka kemudian pertanyaannya untuk kita sekarang, kita di posisi mana? Kekristenan kita sudah cukup lama. Iman kita kepada Kristus sudah cukup lama. Ruang gereja ini sudah sangat penuh. Bahkan sudah usang untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi kita ada di posisi mana? Menjadi orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, ataukah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan tapi masih ragu akan kuasanya. Penginjilan kita harus kita lakukan dalam keyakinan bahwa apapun keberadaan kita, situasi sukar sulit hidup kita, Allah menjaminkan penyertaannya. Yesus menjaminkan kehadirannya di dalam realita manusia. Yesus tidak bilang kalau bukan tidak mungkin, Yesus tahu siapa yang ragu. Dan bukan tidak mungkin Yesus menyuruh pergi saja sebab imanmu ternyata tidak bertumbuh.
Tapi justru Yesus hadir di dalam iman yang ragu. Itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara, iman kita atau kebaktian kita bukanlah kebaktian yang hanya bersifat selebrasi. Kebaktian kita bukanlah selebrasi pada ruang-ruang suci dan akan berakhir seng masuk di ruang gumulan hidup yang berat. Bapak Ibu, Galilea menurut catatan Alkitab sangat berbeda dengan Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota yang elit, yang boleh tinggal hanya mereka yang punya standar sosial yang tinggi. Dibanding dengan Galilea, Galilea adalah kampung kumuh penuh dengan orang miskin yang hidupnya sangat menderita. Tapi lihatlah yang dilakukan Kristus, dia justru menjumpai orang di Galilea. Maksudnya adalah Yesus hendak membentuk persekutuan yang beriman itu sebagai persekutuan yang ada di tengah-tengah penderitaan sesama. Spiritual kita bukan spiritual selebrasi spiritualitas, bukan seremoni belaka, tapi tanggung jawab pemberitaan kita adalah dengan hadir bagi sesama. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Dan itu juga yang sering sekali jemaat bilang, katong butuh pelayan yang seng pilih muka, tapi mau masuk dari belakang, berjumpa di dalam ketumpung hidup yang hari ini senang, besok susah. Katong merindukan pemimpin yang mengarahkan kita tidak hanya secara seremoni hidup dengan sekian banyak keberhasilan, tapi fakta tentang penderitaan dan ketidakpedulian tetap ada. Kita membutuhkan pemimpin yang juga berpihak pada rakyat kecil. Kita membutuhkan pribadi kekristenan yang percaya sungguh dan beriman kepada Allah, yang juga hadir di dalam komunitas orang-orang yang penuh masalah. Kita bukanlah kumpulan orang-orang beriman yang memberikan pada diri kita keselamatan menurut kita. Artinya sucinya kita di ruang gereja. Setelah itu tidak lagi. Kepedulian kita, sapaan sayang kita, kasih kita hanya hadir di ruang-ruang ritual dan di ruang-ruang publik. Justru kita tidak peduli kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam keraguan itu, Yesus hadir dan bilang untuk para murid, "Kepadaku telah diberitakan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita bisa berbeda ya, tapi menurut beta tidak perlu lagi Yesus bilang kalimat ini. Kenapa? Karena yang disampaikannya itu sekali lagi kepada 11 murid. Yang disampaikannya itu orang-orang yang menerima pesannya adalah orang-orang yang mengalami kenyataan bersama Kristus di dalam kerja-kerja pelayanannya. Mestinya Yesus tidak bilang lagi. Tapi Yesus tahu persis bahwa sebagai manusia dia berhadapan dengan fakta, justru orang yang paling dekat adalah setru yang ganas bagi dirinya. Justru orang-orang yang hidup bersama dengan dia, mengalami kuasanya adalah orang-orang yang menyangkal dan menjualnya.
Bukan tidak mungkin akan muncul murid yang baru dengan perilaku yang hampir mirip dengan kedua murid yang lain. Bukan tidak mungkin kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, tapi kita akan menjadi murtad di besok hari. Bukan tidak mungkin hari ini kita berbaktikan Tuhan di dalam kemuliaannya, tapi keluar dari ini kita akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena itu sekali lagi secara berulang menurut saya Yesus bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus mau menjaminkan kepada mereka yang bimbang dan ragu bahwa akulah Allah yang dahulu sebelum engkau ada, yang sekarang saat engkau ada, Allah yang nanti berkarya saat mungkin engkau tidak ada lagi. Akulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, mungkin juga di tempat lain. Dan kita yang beriman ini adalah juga orang-orang yang meyakini tentang Kristus di dalam kuasa dan kepedulian. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kemudian tidak cukup Yesus menyatakan kuasanya. Yesus juga menginginkan orang-orang yang Dia kasihi itu menjadi orang-orang yang memperlambahkan kasih dan kepedulian itu kepada orang lain. Yesus tidak harus lagi hadir di dalam komunitas yang lain, tapi bahwa murid-murid yang percaya, kita yang beriman kepada Allah, kitalah juga orang-orang yang meneladangkan Kristus di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Jangan manis di muka, tapi juga harus manis di belakang. Jangan jujur hanya di muka, tapi jujur sepanjang hidup ini. Jangan hanya berani saat situasi baik, tapi situasi yang sukar pun kita harus sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Itu tanggung jawab penginjilan kita. Di sini ditulis pergilah. Tapi dalam terjemahan aslinya Yunani, kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Hidup kita adalah pemberitaan tentang nilai. Dan nilai itu adalah nilai kekristenan di dalam iman yang sungguh kepada Allah. Maksud dibaptis adalah menjadi bagian di dalam rencana keselamatan Allah. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak rajin beribadah, tapi juga rajin menyatakan kepedulian bagi orang lain. Bagi sesama, termasuk mereka yang paling hina. Itu tanggung jawab pemberitaan kita. Dan kemudian Yesus sebelum terangkat menyatakan bagi para muridnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Banyak orang Kristen yang awalnya bertindak idealnya adalah berkorban bagi banyak orang. Menyatakan kepeduliannya dengan sungguh. Tapi dia tidak konstan, dia tidak tetap. Karena itu sering kita berjumpa dengan orang bilang antara juara yang paling sulit itu adalah bukan merebut juara, tapi mempertahankannya. Yang lebih sulit dalam beriman adalah bukan beriman kepada Allah, tapi mempertahankan iman kepada Allah di tengah situasi rumit. Di tengah situasi modern, di tengah tawaran dunia tentang berbagai fenomenanya. Di manakah kemampuan kita bertahan, mempertahankan iman kepada Allah? Karena itu, sekali lagi, bagi kita yang sungguh-sungguh hendak memberitakan tentang firman Allah, menjadikan hidup kita sebagai bagian dari pemberitaan Injil. Jangan pernah ragu, sebab
Allah beserta kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian solo Meano Nicholas, disilakan. Selamat malam Jemaat, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku umat Tuhan yang diberkati, marilah kita mensyukuri berkat Allah
dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nyanyian rohani nomor 129 bait 1 dan seterusnya, dan nomor 160 bait 1 dan seterusnya, sambil kantong-kantong kolekta diedarkan. Pemberian Tuhan jua dan
kini dan selamanya. Engkau Tuhan rajanya, Engkau Tuhan rajanya. Takkan pernah selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatimu sebagai Mari kami bersyukur. Ini kami Tuhan yang bersyukur di saat ini, sebab dari tangan-Mu lah kami menerima berkat, dan kepada Tuhan juga kami kembalikan berkat itu. Kami percaya bahwa hidup kami akan senantiasa diberkati dan terpelihara. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bung Revi A. Pasar, disilakan memuji Tuhan dengan pujian. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, Shalom. Semoga pujian ini memberkati kita semua. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan. Indah, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, aku kan setia. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bung Revi dan sebelumnya Bu Meano untuk pujiannya. Kiranya Tuhan dimuliakan atas pujian yang disampaikan. Tuhan memberkati Bung berdoa. Kita satu hati dalam Tuhan, kita berdoa syafaat. Kami tunduk dan menyembah Allah di dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sambil kami bersyukur karena Tuhan berkenan menyelamatkan kehidupan kami, memberikan kepada kami segala yang baik, tapi juga kemampuan untuk bertahan dalam situasi sukar, dalam situasi sulit kehidupan yang kami alami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan di dalam sepanjang sejarah kehidupan kami manusia. Dalam kebaktian ini
kami menghampiri Allah di dalam kekudusan, berserah memohon pertolongan, belayan kasih sayang Tuhan atas gumulan kehidupan kami. Nyatalah bahwa kami hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Kami mohon Tuhan berkenan ampuni kami, serta layakkanlah kami menyapa Engkau, ya Abah, ya Bapa, untuk menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam kebaktian ini, kami hadir bersama orang-orang yang kami kasihi, memuliakan Allah sebagai bentuk syukur kami atas kenyataan berkat-Mu yang Tuhan berikan pada pribadi, rumah tangga, tapi juga persekutuan kami sebagai jemaat. Biarlah kasih sayang Tuhan kami perlabakan untuk mengembangkan cinta kasih saling melayani, setia pada diri, keluarga, tapi juga sebagai persekutuan jemaat. Kami tetap memohon tuntunan Roh Kudus, sebab juga kami berhadapan dengan kenyataan bahwa selalu kami dirundung kecemasan dan membuat keputusan-keputusan kami berbeda, berubah, termasuk keputusan iman kami. Roh Kudus-Mu kuatkan kami di dalam iman, supaya kami terus menyatakan keteladanan Kristus atas setiap situasi hidup kami. Kami berpaut, bersandar dan beriman kepada Allah. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan ketika kami hendak memasuki usbu yang baru. Di hadapan kami ada setumpuk pekerjaan, ada sekian banyak harapan, keinginan, rancangan kerja yang akan kami realisasikan, yang akan kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, selayaknya Engkau menolong kami kemarin, kami mohon ke depan, kami tetap ada di dalam lindungan tangan kasih. Hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, segala yang kami lakukan, semua orang di sekitar kami memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan-Mu atas situasi kehidupan umat, bagi mereka yang dirundung kemalangan, yang hidup dalam nestapa yang tak berujung, dalam penderitaan yang penuh dengan air mata, dalam kecemasan karena hidup beban-beban hidup yang berat. Para janda duda, anak yatim piatu. Mereka yang hidupnya berpasrah pada pertolongan orang lain. Tuhan kiranya terus ada bersama dengan mereka. Bahkan dalam kasih sayang, semua orang yang menghampiri mereka untuk berbagi berkat, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sungguh-sungguh bergumul bagi kesembuhan karena sakit yang diderita oleh orang-orang yang mereka kasihi maupun oleh mereka secara pribadi. Sebagai Allah yang kuasa, tabib yang agung, sembuhkanlah mereka di dalam keteguhan iman akan janji setia Tuhan. Bagi mereka yang berseru dan meminta tolong, kepadanya Allah menyatakan kuasa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus Juru Selamat hidup kami. Kami telah bersekutu di sekitar firman-Mu, mendengarkan dalam keterbatasan kami sebagai orang-orang berdosa. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Allah, supaya firman yang disampaikan menjadi firman yang hidup di tengah keseharian kami, dalam cara kami berpikir, berkata-kata, juga dalam
tindakan-tindakan kami. Di dalam kerja, tapi juga dalam pelayanan yang kami lakukan. Semua kami yang bersekutu dan berbaktikan Allah di dalam kebaktian ini, dengan tanggung jawab pendukung liturgi yang memuliakan Allah sebagai solois. Kami semua yang datang dengan pergumulan pribadi rumah tangga kami, berkatilah hidup kami seturut kehendak-Mu. Jadikanlah kami alat dalam tangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan keberpihakan-Mu kepada sesama. Topang kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah, dan buah itu tetap bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami masuki usbu yang baru dengan yakin sungguh akan janji berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang kuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita puji Tuhan, nyanyian rohani 86, bait yang pertama dan kedua. Serahkanlah hati pada Allah dan terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selamanya. Silakan duduk untuk doa syukur. Kebaktian kita boleh selesai. Selamat malam, shalom.